Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Oke, yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non-verbal, sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. Tujuan komunikasi interpersonal: dengan membahas diri kita kepada orang lain, kita memberikan umpan balik terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Dengan komunikasi interpersonal membuat kita bisa menjadi paham lebih banyak mengenai diri kita dan orang lain yang kita ajak berkomunikasi. Elemen di dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang melibatkan paling tidak dua orang yang dimana masing-masing pihak memiliki peran sebagai sumber dalam membentuk dan mengirim pesan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, encoding decoding. Yang keempat, media channel. Yang kelima, gangguan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, konteks. Dan yang terakhir adalah etika. Kemudian, sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Kemudian, komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Kemudian, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Kemudian, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun non-verbal. Kemudian, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Yang terakhir, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai asosiasi antara paling tidak dua orang yang saling bergantung, yang menggunakan beberapa pola interaksi secara konsisten. Dan siapa yang menjadi pasangan interaksi dalam sebuah periode waktu, hubungan interpersonal merupakan hal paling penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Tahapan hubungan interpersonal. Pertama, kontak, keterlibatan, keakraban, kemunduran, perbaikan, putusnya hubungan. Manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama, dapat mendatangkan manfaat intelektual termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. Kedua, dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik. Yang keempat, komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses dan memuaskan. Dan yang terakhir, melalui penelitian komunikasi interpersonal dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.